Kalau udah bosen dengan barang-barang thrifting, tapi lu pengen upgrade nih ke barang yang barunya, tapi ketika lu lihat harganya, mahal banget gitu. Jangan khawatir, sekarang brand-brand lokal udah nyediain kualitasnya itu setara atau bisa bersaing dengan brand-brand internasional. Ini jaket Goose Down atau jaket bulu angsa yang harganya 400 ribuan, yang mana ini bisa bersaing dengan brand luar. Di akhir video akan gue bahas kelebihan dan kekurangan yang ada di jaket Watermount Goose Down ini. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Sekarang brand lokal itu udah pesat banget untuk perkembangannya, walaupun masih mengadopsi untuk modelnya atau untuk desainnya dari brand-brand luar. Salah satunya brand dari Watermount ini sering banget gue review brand dari Watermount, dari carrier-nya, dari jaket waterproof-nya. Bahkan jaket waterproof-nya banyak peminatnya karena di Instagram ditonton 3 juta lebih. Terus ada celananya juga, terus ada depek-depeknya juga. Dan sekarang gue review untuk Watermount Goose Down atau Watermount bulu angsa atau jaket bulu angsa. Jaket insulate, jadi ini digunakan di bagian tengah kalau emang lu lagi summit. Ada beberapa jenis jaket, sebetulnya ada jaket outer yang pakai bahan waterproof, terus ada pakai bahan dakron juga untuk jaket innernya. Ini pakai bahan bulu angsa. Sejauh ini jaket dengan bahan bulu angsa itu mampu memerangkap panas dengan sangat baik dibandingkan jaket dakron atau jaket sintetis atau jaket bulu atau fleece ya. Jadi jaket model kayak gini yang bulu angsa kayak gini akan terasa lebih hangat ketika lu pakai jaketnya, karena memang dalam memerangkap panasnya itu lebih bagus. Apalagi brand-brand lokal ini menyuguhkan harga yang masih terjangkau. Ini harganya itu normalnya tuh 500 ribuan, cuman dijual 431 ribu kemarin gue beli di Shopee itu. Kalau emang lu nantinya belum kehabisan, lu langsung sikat aja. Tapi sebelum lu sikat, kita bahas semuanya di sini dulu. Warnanya itu kemarin sih ada warna hitam aja ya. Tapi nanti lu cek aja, semoga ada pilihan warna lain. Ini gue pakai size M yang gue pakai ini dan langsung kerasa gerah. Gue langsung keringetan juga di sini. Ini pakai bahan seal nylon yang mana ketika nantinya lu pegang kayak gini, ini terasa lembut banget. Ada beberapa jaket Goose Down atau bulu angsa kayak gini yang bahannya itu kerasa agak tebel sehingga kurang nyaman. Ini termasuknya tipis dan nyaman ketika dipakai. Dan biasanya pakai bahan seal nylon kayak gini emang cocok dengan bulu angsa. Jadi ketika bulunya itu ngembang, ya seal nylon ini nggak kaku untuk pengembangannya. Dan yang perlu lu perhatikan ketika memilih jaket bulu angsa itu adalah feel power. Feel power ini secara singkatnya adalah daya kembang yang ada di jaket tersebut. Kalau memang feel powernya 650, terus 700, 800, 900, itu daya kembangnya beda-beda. Ketika nantinya posisi dingin, karena feel power 700, ini nanti si bulu angsa itu akan ngembang menutupi ruang-ruang yang ada di pola jahitan-jahitan ini. Jadi ketika nantinya lu pakai jaket ini kondisi dingin, akan terasa mengembang untuk si jaket ini karena feel powernya termasuk bagus, 700 plus. Sekarang gue bahas fitur-fiturnya. Di bagian kepala ini ada hoodie, yang mana hoodie-nya ini ada adjustable strap di bagian dalam adjustable strapnya nih. Nah, ini adjustable strapnya. Jadi memang kalau kita ngelihat brand-brand luar, adjustable strapnya itu emang di bagian dalam, nggak di bagian luar gitu. Jadi ketika nantinya angin kenceng, apalagi posisi summit ya, kalau emang lu bagian outernya nggak punya hoodie, pakai hoodie ini aja. Di bagian belakang nggak ada apa-apa, dan di sini ada sedikit bihan kain di sini untuk mengurangi tetesan air hujan langsung menyentuh mata lu nantinya. Dan untuk kerahnya ini sampai atas ya, jadi melindungi leher lu dari terpaan angin juga karena memang udah ketutup sama bahan yang ada di sini. Di bagian lengannya ini nggak pakai velcro, ini pakai bahan elastis, pakai karet elastis gitu. Dan ini lumayan rapat, jadi menutup celah angin juga masuk ke bagian lengan tangan lu. Di bagian dada nggak ada saku, hanya ada logo Watermount. Di bagian bawah ada 2 saku yang mana ini pakai resleting yang bagus. Menurut gue ini pakai resleting yang kecil gitu, jadi nggak kelihatan kayak resleting. Dan ini belum pakai bahan fleece ya. Gue pernah pakai jaket bulu angsa Kathmandu itu. Ada bahan fleece-nya untuk di kantung-kantungnya, jadi hangat ketika tangan lu masuk ke situ. Ini pakai bahan taffeta yang tipis, jadi untuk penyimpanan barang-barang aja. Jaket bulu angsa itu ada beberapa tipe, sekarang ada yang seamless juga, artinya tanpa jahitan. Yang tanpa jahitan itu keuntungannya ya bulu angsanya nggak keluar-keluar kayak jaket ini, karena ini masih pakai jahitan ya. Kadang masih ada bulu angsa yang keluar-keluar melalui lubang bekas jahitan di sini. Nih. Tapi itu membuktikan bahwa ini bulu angsa. Kalau dakron itu biasanya nggak keluar-keluar kayak gini. Terus kita lihat ke bagian belakang, nggak ada apa-apa. Di bagian pinggang ini ada adjustable strap juga. Tuh.
Yang mana ini bagus untuk cengkramannya, nggak terlalu kendor. Untuk resletingnya pakai ya kakak ya, bisa lihat nih. Makanya dari tadi lancar banget untuk pembukaan atau penutupannya karena udah pakai resleting ya kakak. Di bagian dalam sini ada saku kiri dan saku di sebelah kanan. Jadi untuk penyimpanan barang-barang bisa di bagian dalam juga. Di bagian dalam bulu angsa ini belum pakai thermal ya. Biasanya ada beberapa jaket bulu angsa itu udah pakai thermal. Kayak Big Adventure ada yang pakai thermal tapi harganya pasti lebih mahal. Ini 400 ribuan. Jadi dikasih fitur-fitur yang simple aja tapi udah mumpuni sebetulnya. Sekarang gue akan ngomongin kelebihan dan kekurangan di jaket ini. Yang pertama, kelebihannya itu harganya termasuk murah atau terjangkau. 400 ribuan itu untuk lu dapetin jaket Goose Down itu ya udah untung banget. Biasanya jaket-jaket Goose Down itu di Begonia aja paling murah 500 ribu kalau nggak salah. Ini 431 ribu untuk harga diskonnya. Terus yang kedua, Feel Power 700 udah termasuk bagus untuk Feel Power 700 sebetulnya. Tinggal nantinya lu tambahin aja untuk jaket outernya. Kalau lu mau posisi summit. Karena kalau untuk posisi summit nahan angin kencang itu tidak direkomendasikan untuk mengandalkan jaket ini aja. Lu harus tetap perlu jaket windproofnya. Kelebihan berikutnya adalah gue suka banget sama bahan yang dipakai di sini. Bahan seal nylonnya itu bener-bener lembut. Jadi ketika gue bergerak, gue pegang-pegang bahan jaket ini tuh kerasanya tuh lembut dan nyaman di badan lu. Jadi nggak kaku banget untuk bahannya. Kelebihan yang terakhir adalah packingan dari jaket bulu angsa ini termasuknya kecil. Ini packingannya nih. Nih, jadi packingannya segini doang. Jadi ketika lu nantinya masukin ke dalam carrier lu, nggak makan banyak tempat lah untuk si jaket ini. Tapi tetap ada kekurangan untuk jaket ini. Kekurangan yang pertama adalah, yaitu dia yang tadi kita bahas lah. Satu doang kekurangannya. Karena jaket ini masih ada jahitan. Dan jahitan itu menghasilkan lubang-lubang kecil. Sehingga bulu-bulu angsa yang bagus ini di dalam itu keluar-keluar. Melalui lubang-lubang bekas jarum jahitan itu. Karena memang sekarang ada pilihan jaket bulu angsa yang seamless. Tanpa jahitan. Itu lebih aman biasanya. Kalau jaket ini masih pakai jahitan. Jadi jangan kaget nantinya ketika lu pakai jaket ini, bulu angsa yang di dalam itu akan sesekali keluar-keluar. Itu dia untuk kelebihan dan kekurangan dari jaket Watermount Goose Down ini. Ini sangat rekomendasi menurut gua dengan lu mengeluarkan budget yang terjangkau atau terbilangnya murah. Lu dapat jaket bulu angsa, bukan jaket Dacron loh, bukan jaket fleece tapi jaket bulu angsa. Ini bisa lu andalkan ketika lu mau menghangatkan badan ketika di atas gunung. Kalau emang lu pengen produk ini, udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Kalau emang lu suka dengan video ini, silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.